Polisi dan Kejaksaan Negeri Kota Malang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang perempuan di Losmen. 30 adegan diperagakan dalam rekonstruksi. Hampir 2 jam rekonstruksi pembunuhan yang terjadi di Losmen Windu, Kota Malang digelar Kamis pagi. 30 adegan diperagakan tersangka Aceh, pria 26 tahun asal Kecamatan Wajak. Rekonstruksi ini juga menghadirkan 2 saksi lain, yakni penjaga losmen dan petugas parkir. Kejaksaan bilang dalam rekonstruksi ini terbukti bahwa pembunuhan hanya dilakukan tersangka karena tidak ada orang lain di kamar tempat terjadinya pembunuhan. Setidaknya hari ini tuh 3 orang saksi yang melihat penggalan-penggalan dari petunjuk lah, mengarah ke petunjuk bahwasanya orang yang mungkin melakukan tindak pidana adalah terdakwa, karena nggak ada orang lain yang masuk ke dalam kamar itu pada jeda waktu tersebut gitu loh. Jadi hanya terdakwa ini yang satu kamar dan kemudian dalam jeda waktu itu kemudian ditemukan terdakwa dalam keadaan meninggal dunia itu. Sementara kuasa hukum tersangka bilang tidak ada niat tersangka membunuh kekasihnya. Selain itu, dari rekonstruksi juga terungkap korban sempat melakukan perlawanan. Temporaritas ya kalau bahasa saya, jadi kegilaan sesaat atau emosi yang berlebihan sesaat langsung mendorong hingga korban itu kepalanya terbentur tembok kamar. Kemudian karena korban mencakar leher dari tersangka meneruskan perbuatannya dengan mencekik dan perang. Kasus pembunuhan ini terjadi pada Juni lalu. Seorang perempuan berusia 29 tahun ditemukan tidak bernyawa di Losmen Windu, Kota Malang. Dari hasil penyidikan ditemukan tanda kekerasan berupa luka pada leher korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Satreskrim Polres Singkawang, Kalimantan Barat juga menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan balita RF yang terjadi pada Juni lalu. 28 adegan diperagakan oleh tersangka UA di 5 lokasi yang menjadi tempat rekonstruksi digelar. Oke, Bu. Dimulai dari sekitar kediaman tersangka, tempat korban dinyatakan hilang, hingga masjid lokasi penemuan jenazah. Rekonstruksi ini berlangsung cukup panas karena berulang kali warga yang pada di TKP meneriaki tersangka. Dari rekonstruksi ini, polisi mendapat fakta baru yang sesuai dengan hasil otopsi, yakni luka pada bagian wajah korban akibat tindakan kekerasan tersangka. Dari rekonstruksi ini menjelaskan bahwa tersangka melakukan berupa penganiayaan ya, ataupun menekan dari kepala korban sehingga mengakibatkan bagian muka dari korban itu ada sedikit luka yang diketahui pada saat hasil otopsi kemarin. Sementara pihak penyidik akan menggunakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana pada kasus ini. Dengan adanya 28 adegan ini tadi akan memperjelas kami dalam menentukan sikap. Apakah tersangka ini melakukan pembunuhan berencana atau sangat kasar, memang ada kekerasan sehingga menyebabkan kematiannya ada. Kalau direncanakan dan tidak, formasinya nanti akan kita jelaskan, tapi yang jelas dari teman-teman penyidik Polres Singkawang sudah memasang pasal itu di dalam sangkaan sementara pelaku. Diketahui kasus ini bermula ketika 11 Juni lalu, orang tua korban melaporkan anaknya hilang. 4 hari kemudian, korban ditemukan meninggal dunia di teras sebuah masjid. Tak berselang lama, polisi menangkap UA yang menjadi tersangka pembunuhan ini. Tim Liputan, Kompas TV.